Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marius Sugiarso. Saya dari mahasiswa Pascasarjana Teknologi Pendidikan Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Pada kesempatan ini saya akan membawakan tentang salah satu artikel yang ditulis oleh Stephen D. Sorden dari Universitas Arizona yang berjudul tentang pendekatan kognitif untuk instruksional desain pembelajaran multimedia. Yang populer seperti pembelajaran online dan pelatihan berbasis komputer yang lebih inklusif telah menciptakan banyak kemungkinan baru untuk pendidikan. Mereka menyediakan cara baru untuk menyampaikan konten yang berpusat pada peserta didik yang dapat memotivasi siswa dan menambah variasi dalam pembelajaran. Unit instruksional sering disertai dengan penggunaan multimedia secara liberal yang dimaksudkan untuk menambah kegembiraan pada pembelajaran dan menarik perhatian peserta didik. Namun, komponen visual dan pendengaran yang dimaksudkan untuk merangsang daripada pendidik tidak selalu membuat desain instruksional yang baik dalam menyampaikan multimedia dan dapat dengan cepat menjadi kontraproduktif untuk pembelajaran. Konsep seperti memori kerja, beban kognitif, teori sistem produksi, pengetahuan, dan pembelajaran, perilaku menjelaskan diri sendiri, dan transfer semuanya menjadi pertimbangan yang penting bagi rancangan instruksional yang harus belajar menggunakan teknologi secara efektif dan cerdas. Bukan hanya itu, ketersediaan dan tampak mencolok atau mengasyikkan. Sangat memungkinkan bahwa banyak dari apa yang terjadi di bawah label CBT atau e-learning adalah pemborosan waktu atau instruksi yang kurang optimal. Penelitian menunjukkan bahwa ada tempat untuk CBT dan pembelajaran online, tetapi juga memperingatkan kita untuk menyusunnya dengan cara yang memaksimalkan pembelajaran secara efisien. Apa yang paling penting bukanlah apakah instruksi berlangsung di ruang kelas atau di layar komputer, tetapi apakah strategi yang diuji secara empiris untuk instruksi multimedia digunakan yang memfasilitasi konstruksi pengetahuan oleh pelajar. Kita akan melihat beberapa contoh pedoman yang direkomendasikan Richard Myers untuk instruksi multimedia yang lebih efektif. Tetapi pertama-tama mari kita pertimbangkan beberapa asumsi kunci yang membentuk dasar teori kognitif dalam kaitannya dengan memori manusia dan bagaimana kita belajar, dimulai dengan memori kerja dan keterbatasannya. Dengan mengamati orang lain, manusia memperoleh pengetahuan, aturan-aturan, keterampilan-keterampilan, strategi-strategi, keyakinan-keyakinan, dan sikap-sikap. Individu juga melihat model-model atau contoh-contoh untuk mempelajari kegunaan dan kesesuaian perilaku akibat dari perilaku yang dimodelkan. Kemudian mereka bertindak sesuai dengan keyakinan tentang kemampuan mereka dan hasil yang diharapkan dari tindakan mereka. Hal itu merupakan ada teori kognitif sosial Albert Bandura, teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Menurut Bandura, agar pembelajar sukses, instruktur atau guru atau dosen harus dapat menghadirkan model yang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pembelajaran, mengembangkan self of mastery, efikasi diri, dan reinforcement bagi pembelajar. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menerapkan teori belajar sosial, yang pertama adalah mementingkan pengaruh lingkungan, mementingkan bagian-bagian, mementingkan peran reaksi, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui prosedur stimulus respon, mementingkan peranan kemampuan yang sudah terbentuk sebelumnya, mementingkan perubahan kebiasaan melalui latihan dan pengulangan. Hasil belajar yang dicapai adalah munculnya perilaku yang diinginkan. Sebagai konsekuensi teori ini, para guru yang menggunakan paradigma behaviorisme akan menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap, sehingga tujuan pembelajaran yang harus dikuasai siswa disampaikan secara utuh oleh guru. Guru tidak banyak memberikan ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti contoh-contoh, baik dilakukan sendiri maupun melalui simulasi. Bahan pelajaran disusun secara hierarki dari yang sederhana sampai pada yang kompleks. Tujuan pembelajaran dibagi dalam bentuk kecil yang ditandai dengan pencapaian suatu keterampilan tertentu. Pembelajaran berorientasi pada hasil yang dapat diukur dan diamati. Salah satu yang disebutkan sebelumnya ada efikasi diri. Efikasi diri apa sih? Ini kan?
efikasi diri mengacu pada keyakinan akan kemampuan individu untuk menggerakkan motivasi, kemampuan kognitif, dan tindakan yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan situasi. Sense of efikasi diri ini adalah keyakinan pembelajaran bahwa ia dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan sesuai standar yang berlaku. Efikasi diri merupakan salah satu aspek pengetahuan tentang diri atau self-knowledge yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini disebabkan efikasi diri yang dimiliki ikut mempengaruhi individu dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan, termasuk di dalamnya perkiraan berbagai kejadian yang akan dihadapi. Konsep efikasi diri sebenarnya adalah inti dari teori sosial kognitif yang dikemukakan oleh Albert Bandura yang menekankan peran belajar observasional, pengalaman sosial, dan determinisme timbal balik dalam pengembangan kepribadian. Efikasi diri menurut Al Wilsall dapat diperoleh, diubah, ditingkatkan atau diturunkan melalui salah satu atau kombinasi 4 sumber. Pengalaman menguasai sesuatu, prestasi, pengalaman vicarious, persuasi sosial, pembangkitan emosi, pengalaman performansi adalah prestasi yang pernah dicapai pada masa yang telah lalu, pengalaman vicarious diperoleh melalui model sosial, persuasi sosial adalah rasa percaya kepada pemberi persuasi dan sifat realistik dari apa yang dipersuasikan. Dapat disimpulkan bahwa efikasi diri adalah keyakinan individu pada kemampuan dirinya sendiri dalam menghadapi atau menyelesaikan suatu tugas, mencapai tujuan, dan mengatasi hambatan untuk mencapai suatu hasil dalam situasi tertentu. Dalam hal ini adalah pembelajaran. Aspek-aspek efikasi diri. Pertama adalah tingkat atau level. Dimensi ini berkaitan dengan derajat kesulitan tugas ketika individu merasa mampu untuk melakukannya. Yang kedua adalah kekuatan atau strength. Dimensi ini berkaitan dengan tingkat kekuatan dari keyakinan atau pengharapan individu mengenai kemampuannya. Yang ketiga adalah generalisasi. Dimensi ini berkaitan dengan luas bidang tingkah laku yang mana individu merasa yakin akan kemampuannya. Apabila individu dihadapkan pada tugas-tugas yang disusun menurut tingkat kesulitannya, maka efikasi diri individu mungkin akan terbatas pada tugas-tugas yang mudah, sedang, atau bahkan meliputi tugas-tugas yang paling sulit, sesuai dengan batas kemampuan yang dirasakan untuk memenuhi tuntutan perilaku yang dibutuhkan pada masing-masing tingkat. Dimensi ini memiliki implikasi terhadap pemilihan tingkah laku yang dirasa mampu dilakukannya dan menghindari tingkah laku yang berada di luar batas kemampuannya yang dirasakannya. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efikasi diri. Yang pertama adalah pengalaman menguasai sesuatu. Pengalaman menguasai sesuatu yaitu performan masa lalu secara umum, performan yang berhasil akan menaikkan efikasi diri individu. Sedangkan pengalaman pada kegagalan akan menurunkannya. Setelah efikasi diri kuat dan berkembang melalui serangkaian keberhasilan, dampak negatif dari kegagalan-kegagalan yang umum akan terkurangi secara sendirinya. Yang kedua adalah modeling sosial. Pengamatan terhadap keberhasilan orang lain dengan kemampuan yang sebanding dalam mengerjakan suatu tugas akan meningkatkan efikasi diri individu dalam mengerjakan tugas yang sama. Yang ketiga adalah persuasi sosial. Individu diarahkan berdasarkan saran, nasihat, dan bimbingan sehingga dapat meningkatkan keyakinan tentang kemampuan-kemampuan yang dimiliki, dapat membantu tercapainya tujuan yang diinginkan. Individu yang diyakinkan secara verbal cenderung akan berusaha lebih keras untuk mencapai suatu keberhasilan. Yang keempat adalah kondisi fisik dan emosional. Emosi yang kuat biasanya akan mengurangi performa. Saat seseorang mengalami ketakutan yang kuat, kecemasan akut, atau tingkat stres yang tinggi, kemungkinan akan mempunyai ekspektasi efikasi yang rendah. Berikutnya adalah fungsi efikasi diri. Pertama adalah fungsi kognitif. Bandura menyebutkan bahwa pengaruh dari efikasi diri pada proses kognitif seseorang sangat bervariasi. Yang kedua adalah fungsi motivasi. Efikasi diri memainkan peran penting dalam pengaturan motivasi diri. Sebagian besar motivasi manusia dibangkitkan secara kognitif. Fungsi afeksi. Fungsi afeksi diri akan mempunyai kemampuan coping individu dalam mengatasi besarnya stres dan depresi yang individu alami pada situasi yang sulit dan menekan.
dan juga akan mempengaruhi tingkat motivasi individu tersebut. Yang keempat adalah fungsi selektif. Fungsi selektif akan mempengaruhi pemilihan aktivitas atau tujuan yang akan diambil oleh individu. Individu yang menghindari aktivitas dan situasi yang individu percaya telah melampaui batas kemampuan coping dalam dirinya, namun individu tersebut telah siap melakukan aktivitas-aktivitas yang menantang dan memilih situasi yang dinilai mampu untuk. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.